Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar IPAS. Jangan lupa subscribe, klik lonceng dan beri like ya. Materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. IPAS kelas 4 SD. Tumbuhan sumber kehidupan. Tahukah kalian, tumbuhan itu penting loh. Tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Mereka menghasilkan oksigen, makanan, dan membantu mencegah bencana alam. Hal yang akan dipelajari hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Untuk mengenal dan mempelajari tumbuhan, langkah awal adalah memahami bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Gambar bagian-bagian tumbuhan. Dimulai dari akar, batang, buah, bunga, dan daun. Yang pertama, akar. Akar memiliki rambut akar yang menyerap air dan mineral dari tanah, yang kemudian digunakan untuk berbagai proses metabolisme tumbuh. Yang kedua, pada beberapa tumbuhan, akar menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati, seperti pada wortel dan ubi. Yang ketiga, akar membantu menahan tumbuhan agar tetap kokoh dan berdiri di tanah. Yang keempat, pada beberapa tumbuhan seperti bakau, akar membantu dalam pertukaran gas dengan lingkungan, terutama di daerah berair. Coba deh korek-korek tanah di pot tanaman. Pasti kamu akan bertemu sama si akar. Bagian rahasia dari tumbuhan yang bersembunyi di dalam tanah. Sebenarnya, apa sih fungsi akar ini ya? Fungsinya yang pertama yaitu memperkokoh berdirinya tumbuhan.
Yang kedua, menyerap air dan mineral atau zat hara dari dalam tanah. Yang ketiga, mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat, sebagai tempat cadangan makanan. Jenis-jenis akar. Ada dua jenis akar. Yang pertama, akar serabut, dan kedua, akar tunggang. Akar serabut bercabang kecil dan tidak dalam, seperti pada gambar. Yang kedua, akar tunggang. Akar tunggang bercabang kuat dan besar, seperti pada gambar kedua. Yang kedua, batang. Batang mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan fluim dalam batang menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang juga menyimpan cadangan makanan seperti pada tebu. Batang menyokong daun, bunga, dan buah agar dapat memperoleh cahaya matahari dengan optimal. Batang adalah tempat di mana tunas baru, cabang, dan daun tumbuh. Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang itu jadi penghubung antara akar dan daun. Fungsinya sangat penting bagi tumbuhan, yaitu yang pertama, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang kedua, membawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, pendukung tumbuhan untuk berdiri. Jenis-jenis batang. Ada dua jenis. Yang pertama, batang berkayu. Bentuknya keras dan kaku, seperti pada gambar. Yang kedua, batang basah, lunak, dan mudah patah, seperti pada gambar 2. Ketiga, daun. Daun mengandung klorofil yang memungkinkan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Daun memiliki stomata, pori-pori kecil yang berfungsi untuk pertukaran gas oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 dengan lingkungan. Proses penguapan air dari daun melalui stomata membantu mendinginkan tumbuhan dan mengangkut nutrisi dari akar ke daun. Daun yang biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil dapat diibaratkan seperti
lembaran. Di alam, daun memiliki peran penting bagi kehidupan seperti yang pertama, fotosintesis, di mana daun akan menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Selain itu, berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaannya. Jenis-jenis daun ada 4, yaitu menyirip, melengkung, lurus, dan menjari. Yang pertama, menyirip. Bentuknya melengkung, tidak lebar, seperti pada gambar 1. Yang kedua, melengkung, berbentuk bulat dan lebar, seperti pada gambar 2. Yang ketiga, jenis daun lurus. Lurus dan memanjang, seperti pada gambar 3. Yang keempat, jenis daun menjari. Memiliki banyak cabang, seperti pada gambar 4. Bagian-bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga merupakan organ reproduksi yang mengandung struktur kelamin jantan atau benang sari dan betina atau kepala putik. Melalui proses penyerbukan dan pembuahan, bunga menghasilkan biji untuk reproduksi. Bunga adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah dan warna yang memikat. Bunga memiliki peran penting di siklus kehidupan tumbuhan, yaitu yang pertama, tempat terjadinya penyerbukan. Yang kedua, penghasil biji tumbuhan. Yang ketiga, alat reproduksi tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan yang kelima yaitu buah. Buah mengelilingi dan melindungi biji selama perkembangan. Buah seringkali memiliki struktur yang membantu penyebaran biji melalui angin, air, dan hewan. Apakah kamu pernah memakan buah? Bagaimana rasanya? Buah yang kamu makan itu merupakan hasil penyerbukan bunga loh. Namun, penting diingat bahwa tidak semua buah dapat dikonsumsi ya. Selain bermanfaat buat kita, buah juga memiliki manfaat untuk tumbuhan, yaitu yang pertama, tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang kedua, pelindung biji yang ada di dalamnya. Bagian tumbuhan yang keenam yaitu biji. Biji berisi embrio tumbuhan baru yang akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa.
Biji menyimpan cadangan makanan yang diperlukan embrio untuk tumbuh sebelum mampu melakukan fotosintesis sendiri. Ternyata bagian-bagian tumbuhan mempunyai perannya masing-masing dan sangat penting. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita coba selesaikan kuis yang ada di halaman berikutnya. Pilihlah pertanyaan benar atau salah. Semoga berhasil. Akar itu seperti spons, mampu menyerap air di dalam tanah. Benar atau salah? Akar itu seperti spons, mampu menyerap air di dalam tanah. Jawabannya benar. Soal nomor 2. Semua batang bertekstur keras, kuat, dan berwarna coklat. Benar atau salah? Semua batang bertekstur keras, kuat, dan berwarna coklat. Jawabannya salah. Bentuk daun beragam dan unik. Bahkan ada yang berbentuk seperti jari. Benar atau salah? Bentuk daun beragam dan unik. Bahkan ada yang berbentuk seperti jari. Jawabannya benar. Bunga yang indah dan unik itu merupakan hasil dari penyerbukan. Benar atau salah? Bunga yang indah dan unik itu merupakan hasil dari penyerbukan. Jawabannya benar. Buah itu ibaratnya seperti cangkang yang melindungi biji. Benar atau salah? Buah itu ibaratnya seperti cangkang yang melindungi biji. Jawabannya benar. Yeay, tugas terlaksana dengan sempurna. Mudah-mudahan ilmu yang didapat bermanfaat ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.
tetap semangat dan terus saksikan materi-materi berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.